Salam sejahtera, salam sehat semua. Welcome to my channel, Wayne Java Vlog. Oke, sobat, gimana kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Semoga kalian sehat dan semoga kalian bahagia di hari ini. Bertemu lagi sama aku Wayne di channelku Wayne Java Vlog. Come here. Okay. Dan selalu, tada! Who is this? Natanya Nerkoli. Yeah, look at this, giginya habis. I have a pool party today. Oh, she gonna have pool party today. And I'm gonna shower. Okay, alright, bye-bye. Bye. That's all, man. Itu yang selalu saya inginkan. You know? Okay, saya always ucapkan banyak terima kasih atas support kalian semua, dimana tanpa disangka udah mendekati 1000 subscriber. Padahal saya tidak mengira, karena apa ya, seperti aku bilang, aku cuman cuap-cuap di sini kasih info. Tak taunya ada manfaatnya. Dan thank you so much atas supportnya kalian semua. Semua ini bisa karena sobat semualah yang mendukung channel saya. Oke, bagi yang belum subscribe dan baru masuk, baru kenal, ya perkenalkan, namaku Wayne, aku dari Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, dan saya udah menetap dan tinggal di Amerika. Oke, dalam kesempatan kali ini saya mau memperbincangkan tentang pengaruh-pengaruh inflasi, ya kan? Dan apa itu pengaruh inflasi dan pekerjaan di Amerika untuk saat ini. Ya, semoga info ini nantinya bisa kalian ambil hikmahnya atau bisa kalian pikirkan lagi jika Anda ingin pergi ke Amerika atau untuk Anda ingin bekerja di Amerika, begitu ya. Well, memang aku rasa ini tidak hanya terjadi di negara Amerika saja, ya. Aku rasa inflasi ini terjadi di mana-mana, ya, pengaruh. Aku dulunya berpikir karena COVID, karena inflasi, ternyata bukan hanya karena COVID, ya kan. So, jadi dunia kita ini udah kena penyakit dulu, ya kan, kena COVID, di seluruh dunia kena COVID. Habis itu ada peperangan, ya, kayak Rusia dan Ukraina, dan sekarang ini ada ketegangan antara Cina dan Taiwan, di mana seperti biasalah Amerika, kayak ingin menjadi polisinya dunia, ya kan. But actually, apa sebenarnya, ya, gimana kalau Anda hidup di Amerika sendiri, kehidupan sehari-hari di Amerika itu gimana pasca COVID, pasca peperangan begini ini, dimana kayaknya pemerintah Amerika itu kok cawe-cawe sana, cawe-cawe sini. Itu sebenarnya gimana sebenarnya kalau Anda sendiri sebagai warga Amerika dan tinggal di Amerika, itu apa yang terjadi di negara Amerika, di dalamnya, ya kan. Begini, sebagai rakyat jelata, ya, ya kan, kita penduduk, kita warga biasa, apa yang kita rasakan saat ini, terutama karena pengaruh inflasi, ya kan. Pengaruh perang kita ndak ada di sini. Itulah keuntungannya Amerika. Mereka keep rakyatnya aman. Kalau mereka perang ke luar negeri. Jadi kalau dia di Amerika sendiri aman. Nothing. Kamu ndak melihat tentara lewat bawa senjata, ndak ada. Pengaruh perang sih non, karena memang itu program pemerintah Amerika to keep
penduduknya aman di dalamnya. Nah, gitu. Mereka pandainya pemerintah Amerika di situ itu mungkin. Ya, kalau mereka perang ya perang ke luar negeri. Yang hancur ya yang tempatnya perang itu tadi. Itu sudah sejarah dari Amerika dari dulu, ya kan? Kecuali memang perang sipil ya, perang sipil itu perang di dalam negeri, tapi itu sejarah. Terus selama ini tidak ada perang di dalam negeri, ya ada demonstrasi, ada tembak-tembakan, itu bukan perang. Makanya propaganda politik Amerika kalau perang mereka perang ke luar negeri. Sepertinya mereka ngirim senjata ke luar negeri ya biar senjatanya laku toh. Kalau senjata laku kan ya ekonomi dalam negeri kan bagus juga akhirnya. Itu politik Amerika. It's good thing bagi rakyat Amerika sendiri semuanya to keep kita aman di dalamnya begitu. Oke, kembali ke pengaruh ke tadi yang itu tadi pengaruh perang. Tidak ada pengaruh perang di dalam ya. Terus pengaruhnya apakah rakyat Amerika itu dipaksakan untuk menjadi militer kalau terjadi perang? Tidak. Itu tidak terjadi kecuali memang perangnya itu nanti terjadi perang di dalam Amerika. Itu rakyat bisa itu berhak dan wajib angkat senjata. Tapi kalau perangnya di luar negeri tidak. Jadi tidak ada kayak wajib militer untuk perang ke luar negeri itu tidak ada. So, jadi tentara-tentara yang dikirim ke luar negeri itu memang pilihan mereka by their choice. Mereka ingin menjadi tentara, ingin menjadi perang itu memang itu keinginan mereka sendiri-sendiri. Ya kecuali perang di dalam negeri, rakyat bisa jadi wajib militer. But so far tidak ada perang di dalam negeri Amerika. Jadi kembali lagi aman. Kalau Anda tinggal sebagai rakyat jelata atau rakyat biasa tinggal di Amerika. Oke, kembali ke inflasi. Apa pengaruhnya inflasi bagi rakyat jelata seperti saya ya kan, yang tinggal di dalam Amerika, tinggal sebagai warga negara Amerika? Yang pasti ya harga-harga tinggi. Harga-harga 2 kali lipat, tapi tidak ada sampai kita kekurangan pangan. Tidak ada. Jadi kalau kita pergi ke toko, yaitu all stok itu masih penuh. Jadi kalau ada uang, kita tetap aja bisa beli makanan. Jadi tidak ada kayak orang berebutan sampai berebutan makanan, tembak-tembakan cari makanan, itu tidak ada. Mungkin kalau ada berita oh ini udah ada orang antri makanan, itu banyak sekali ya. Di Amerika itu kayak food bank itu kayak organisasi memberikan makanan gratis, itu banyak sekali. Khususnya bagi orang-orang yang ekonominya lemah, itu biasanya ada organisasi ya kayak farmer itu ngumpulin dana, ngumpulin itu dibagi-bagikan, itu gratis. Biasanya itu lewat sekolahan ya kan. Itu nanti orang tuanya dikasih kupon untuk ngambil makanan gratis. Itu bisa susu, daging, kentang. Jadi kita memang itu itu programnya. Jadi bukan karena kita ngantri ingin berebut makanan, itu tidak. Itu anywhere, itu di mana-mana banyak sekali. Jadi ya aku lihat ada berita di Indonesia, orang Amerika ngantri berebutan makanan itu. Kalau orang ingin mau bikin berita terserah, but kita yang tahu tinggal di Amerika ya kita senyum aja lihat begitu itu, karena itu tidak terjadi ya kan. Yang ngantri makanan, tapi memang itu program di mana kayak food bank itu dari state, itu dari pemerintah daerah, kadang cuma dari organisasi tertentu itu ngasih makanan gratis ya kan begitu. Lah terus kalau ada sampai bilang
apa? Sekali lagi apa itu? Homeless itu. Homeless kok banyak ceritanya, banyak di mana-mana. Well, itu homeless itu hidup sebagai pilihan ya. Itu bagi saya itu memang kalau Anda bertanya pada 1.000 orang homeless itu, ya kan, mereka punya 1.000 alasan yang dia bilang punya alasan. Jadi that is by their choice, aku bilang begitu. Karena yang saya tahu ya, pihak pemerintah di sini itu kasih shelter, kasih makan, kasih subsidi kepada mereka itu, kepada warganya. Kalaupun mereka sampai berbuat begitu itu memang itu pilihan bagi mereka. Sebenarnya kita hidup punya camper van ya. Kita hidup di apartemen, kita hidup ya memang kemampuan kita berbeda-beda, kayak itu pilihan hidup bagi mereka. Kadang memang mereka terjerumus tentang penggunaan obat terlarang atau addiction minum lah, itu kan pilihan hidup ya kan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pemerintah kalau hal-hal sampai begitu itu ya kan. Oke, tentang inflasi tadi, alright. Apa pengaruhnya inflasi itu pada pekerjaan? Kepada pekerjaan sih ya enggak ada pengaruhnya sebenarnya. Kita kan tetap kerja sama lah. Sejak apa-apa mahal, ya kan? Sebenarnya pemerintah Amerika ini udah apa yang terjadi ya sebelum inflasi ini, demand banyak di mana-mana state itu kan sebenarnya udah dinaikkan, UMR-nya itu udah dinaikkan. Nah, and then setelah UMR naik, inflasi. I don't know, itu mungkin udah terkait atau gimana. Ya kalau Anda pekerja kayak sebelum COVID ya, rata-rata pekerja di toko, kayak di supermarket, rata-rata itu sebenarnya gaji mereka itu cuma $9, $10. Gitu. Rata-rata. But saat ini sebenarnya naik gaji mereka itu, gaji rata-rata mereka itu naik menjadi $15 sampai $20 sebenarnya begitu. Tapi ya itu terjadi pengaruhnya ada inflasi ya, akhirnya kan balance, sebenarnya balance begitu. Nah terus bagaimana tentang pekerja penjual jasa kayak saya begitu? Ya saya naikkan toh, karena semua mahal, akhirnya kita naikkan juga. Kita cas naik, biasanya kalau kita per jam ya $50 per jam, ya kita double kan dari $100 per jam atau berapa. Dia aja itu begitu. Jadi ya semuanya imbas kepada ke konsumer. Jadi apa yang pengaruh barang-barang mahal tadi, imbasnya semua itu ke konsumer lah. Konsumer bayar jadi tinggi. Jadi siapa sih tidak ingin menyimpan uang? Pasti orang ingin menyimpan uang ya. Kadang-kadang kita berpikir, oh gaji kita naik, oh ternyata barang-barang juga naik. Kapan kita bisa menyimpan uang? Itu pertanyaan lagi. Untuk hidup sehari-hari, untuk hidup keperluan seperti biasa itu juga biasa saja begitu. Jadi itu yang terjadi pada kita, pada kami di sini. Dulunya kita memang berpenghasilan rendah, kayak cuma $10 per jam. Tapi saat ini memang penghasilan kita juga naik karena pemerintah juga mengatur tentang UMR tadi naik, yaitu inflasi juga membuat barang naik. Jadi ya sebenarnya balance, ya. Sebenarnya balance. Memang gasolin di sini tuh naiknya 2 kali lipat. Jadi kita maklum. Bagi saya selama barang-barang masih ada, selama barang yang dibeli itu masih ada, itu artinya tidak mahal.
Kalau sampai barang-barang itu tidak ada, itu lain cerita. Gitu loh. Jadi ya selama ini so far ya sampai saat ini all market, all stock, everything barang-barang yang dibeli itu ada. Begitu. Jadi kita hidup aja normal di Amerika begitu. And then kalau Anda sebagai orang ilegal gimana tentang pekerjaannya? Saya sendiri kurang tahu ya, terus terang gimana cara orang-orang atau yang bekerja di restoran itu menggaji apa pekerjanya. Ya aku rasa pasti ada juga kenaikan karena juga barang-barang mahal, jadi ya apalagi ya setahu saya itu malah di mana-mana itu sekarang itu hiring. Di mana-mana. Saya sendiri kurang tahu mengapa kok masih banyak kurang tempat itu, masih banyak kurang pekerja. Itu saya kurang tahu, mungkin waktu Covid itu terlalu banyak orang yang meninggal di Amerika. Jadi sampai banyak tempat itu di sini itu tutup gara-gara kurang pekerja. Begitu. Makanya begitu ekonomi membaik, semuanya restoran itu kan dulunya waktu Covid itu kan ditutup, banyak restoran itu tutup. And then banyak restoran itu tutup karena oleh pemerintah itu disuruh tutup selama setahun. Itu tidak boleh buka. Dan sampai sekarang pun banyak restoran itu masih tidak bisa buka karena kurangnya pekerja. Begitu. Banyak di restoran-restoran itu di sekitar tempat saya ini kayak fast food itu tidak open dining. Maksudnya itu mereka cuma bisa drive thru karena kurangnya pekerja. And then aku terus ada teman kan, banyak teman yang yang punya restoran. Aku tanya sama mereka, apakah kalian tidak hiring orang mencoba? Mereka itu mencoba hiring orang, meski digaji naik, itu tetap aja orang tidak mau bekerja, tidak ada yang daftar katanya begitu. Susah mencari orang pekerja saat ini somehow begitu. Aku sendiri untuk sampai saat ini pun saya bekerja di restoran kalau malam ya, karena apa ya, bosen di rumah. Exercise and then terus saya bekerja berapa 5 jam itu setiap malam. Jadi saya bekerja itu setiap malam itu 5 jam dan ternyata itu gajinya juga lumayan untuk kerja 5 jam itu ya, hidup-hidup buat ekstra beli kacang ya kan. Menyenangkan juga, makanya saya bilang saya terakhir ini agak sibuk karena saya bekerja di restoran lama sekali ya, tidak bekerja, jadi agak aja exercise, exciting juga. Kembali lagi ke inflasi dan pengaruh pekerjaan ya. Itu tidak ada pengaruhnya di sini. Tidak ada pengaruhnya inflasi dan pekerjaan itu, ternyata tidak ada inflasi, tidak ada pengaruhnya. Beda kalau dulu waktu tahun 2008 dulu itu waktu ekonomi Amerika bad, itu memang ceritanya tidak ada pekerjaan. Tapi saat ini inflasi ini bukan karena tidak ada pekerjaan, karena aku tidak tahu karena apa, karena gasolin naik, itu aja menurutku di sini. Itu yang aku rasa, itu yang
kita perbincangkan sebagai penduduk Amerika yang tinggal di Amerika. Oh, karena gasolin mahal, jadi apa-apa mahal. Itu aja yang membuat inflasi itu di situ itu. Aku sendiri tidak tahu yang membuat inflasi itu sebenarnya apa, buat gasolin turun beberapa sen juga harga-harga tetap aja tinggi. Well, oke, ini yang aku ceritakan ini sebagai orang awam ya, sebagai warga negara biasa. Itu yang aku rasa, itu yang terjadi, dan saya tidak tahu politik di balik semua ini apa yang sebenarnya terjadi apa, but kita yang sebagai warga itu ya tinggal ya tetap aja normal-normal aja meski harga itu naik karena barang yang kita beli tetap ada dan peperangan di Amerika tidak terjadi di dalam negeri. Jadi kita tetap aman dan baik-baik saja di Amerika. Oke, begitulah cerita saya sedikit banyak. Semoga teman-teman ambil hikmah, atau paling tidak saya bisa berbagi cerita gimana keadaan yang sebenarnya ketika Anda menjadi warga negara Amerika, atau gimana kalau Anda tinggal di Amerika untuk saat ini. So, we okay, we good, we safe, and peace. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, dan aku cerita lagi nanti ya sekitaran Amerika kalau Anda memang ingin tahu berita yang sesungguhnya. Oke, thank you so much atas waktunya, dan bagi teman yang baru datang tolong subscribe, pencet lonceng, atau juga kalau Anda ada pertanyaan bisa hubungin saya di Instagramku Mi Amigo Love to Itu. Nanti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda tanyakan sesuai kemampuan, sesuai pengetahuan yang saya punya. Oke, hasta luego. Apa itu hasta luego? Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Bye.